Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ustadz Dr. Haji Muammar Baba Ilsi MA selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu tauhid. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kami dapat mempresentasikan makalah kami dalam bentuk video. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala. Baiklah, sebelum saya mempersilahkan teman saya untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Aliran Khawarij dan Pola Pikirnya, terlebih dahulu izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Saya atas nama Awaluddin sebagai moderator dan teman saya Dendi dan Bahril sebagai pemateri. Untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, marilah kita menyimak pembahasan tentang aliran Khawarij dan pola pikirnya yang akan dibawakan oleh saudara Dendi dan saudara Bahril. Dengan ini disilahkan. Wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara Awaluddin yang telah memberikan kesempatan. Baik, langsung saja bab 2 bagian A, latar belakang kelahiran Khawarij. Kata Khawarij secara bahasa diambil dari bahasa Arab, yaitu kharaja secara harfiah berarti mereka yang keluar, muncul, timbul dan memberontak. Istilah Khawarij adalah istilah umum yang mencakup sejumlah aliran dalam Islam yang pada awalnya mengaku kekuasaan Khalifah Ali bin Abi Thalib lalu menolaknya karena kekecewaan mereka terhadap sikapnya yang telah menerima tawaran tahkim dalam perang Siffin 37 Hijriah 657 Masehi. Pertama kali muncul pada pertengahan abad ke-7, berpusat di daerah yang kini terletak di bagian negara Irak bagian selatan. Kelompok Khawarij pada mulanya memandang Ali dan pasukannya berada pada pihak yang benar karena Ali merupakan khalifah yang sah yang telah dibait mayoritas umat Islam. Sementara Muawiyah berada pada pihak yang salah karena memberontak kepada khalifah yang sah. Berdasarkan estimasi Khawarij, pihak Ali hampir memperoleh kemenangan pada peperangan itu, tetapi karena Ali terkena tipu daya licik ajakan damai Muawiyah, kemenangan yang hampir diraih itu menjadi raib. Ali sebenarnya sudah mencium kelicikan di balik ajakan damai kelompok Muawiyah, sehingga pada mulanya Ali menolak permintaan itu, akan tetapi karena desakan pengikutnya terutama ahli Qura seperti Al-Ash'ad bin Qais, Mas'ud bin Fudaki At-Tamimi dan Zaid bin Husain Atta, dengan terpaksa Ali memerintahkan Al-Ashtar, komandan pasukan Ali, untuk menghentikan peperangan. Setelah menerima ajakan damai, Ali bermaksud mengirimkan Abdullah bin Abbas sebagai delegasi juru damai hakimnya, tetapi orang-orang Khawarij menolaknya dengan alasan bahwa Abdullah bin Abbas adalah orang yang berasal dari kelompok Ali. Mereka lalu memutuskan bahwa agar Ali mengirim agar Abu Musa al-Ash'ari dengan harapan dapat memutuskan perkara berdasarkan kitab Allah. Keputusan tahkim yaitu Ali diturunkan dari jabatannya sebagai khalifah oleh utusannya, sementara Muawiyah dilibatkan menjadi khalifah oleh delegasinya pula sebagai pengganti Ali. Akhirnya mengecewakan orang-orang Khawarij. Sejak itulah orang-orang Khawarij membelot dengan mengatakan, mengapa kalian berhukum kepada manusia, tidak pada hukum selain hukum yang ada pada sisi Allah. Mengomentari perkataan mereka, Ali menjawab, itu adalah ungkapan yang benar, tetapi mereka artikan dengan keliru. Pada waktu itulah orang-orang Khawarij keluar dari pasukan Ali dan langsung menuju Hurura, sehingga Khawarij disebut juga dengan nama Hururiyah. Kadang-kadang mereka disebut dengan Syura dan Al-Mariqah. Di Hurura, kelompok Khawarij melanjutkan perlawanan selain kepada Muawiyah juga kepada Ali. Di sana mereka mengangkat seorang pemimpin definitif yang bernama Abdullah bin Sa'ab Rashid. Sebelumnya mereka dipandu Abdullah al-Qiwa untuk sampai ke Hurura. Adapun
Mengenai sejarah persisnya Khawarij ini terlahir pada para ulama berbeda pendapat seperti penjelasan berikut ini. 1. Bahwasanya Khawarij muncul pada zaman Rasulullah SAW, yaitu ketika seseorang yang dikenal dengan nama Zul Quwaisirah At-Tamimi mengatakan kepada Rasulullah SAW yang ketika itu beliau sedang membagikan harta rampasan perang, "Berlaku adillah wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW pun menjawab, "Celaka engkau, siapalah lagi yang akan berlaku adil kalau aku tidak berlaku adil." Melihat hal tersebut, Umar bin Khattab pun berkata, "Biarkan saya membunuhnya wahai Rasulullah." Rasulullah SAW bersabda, "Biarkan dia, sesungguhnya dia memiliki pengikut yang sholat. Kalian terasa remeh dibandingkan sholatnya. Puasa kalian terasa remeh dibandingkan puasanya. Mereka terlepas dari agama sebagaimana anak panah yang terlepas dari busurnya." Dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya akan lahir dari orang ini suatu kaum yang membaca Al-Quran tapi tidak sampai melewati kerongkongannya. Mereka membunuh orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Mereka terlepas dari Islam sebagaimana anak panah yang terlepas dari busurnya. Kalau aku menjumpai mereka, sungguh akan aku perangi mereka sebagaimana memerangi kaum Ad. 2. Pendapat lain menyebutkan bahwa Khawarij muncul pada zaman kelahiran atau kekhalifahan Utsman bin Affan, yaitu mereka para pemberontak yang mengepung rumah Utsman untuk kemudian membunuh beliau radhiyallahu anhu. 3. Ada juga mengatakan bahwa muncul ketika mereka belot dan keluar khuruj dari pasukan Ali bin Abi Thalib ketika terjadi peristiwa takim antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhu. Ajaran-ajaran pokok Khawarij diantaranya adalah sebagai berikut. Bagian A. Khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Bagian B. Khalifah tidak harus berasal dari keturunan orang Arab. Bagian C. Setiap orang muslim berhak menjadi khalifah asal sudah memenuhi syarat. D. Khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Ia harus dijatuhkan bahkan dibunuh jika melakukan kezaliman. Bagian E. Khalifah sebelum Ali, Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah sah, tetapi setelah tahun ke-7 dan masa kekhalifaannya Utsman radhiyallahu anhu dianggap telah menyeleweng. Bagian F. Khalifah Ali juga sah, tetapi setelah terjadi abstras ia dianggap menyeleweng. Bagian G. Muawiyah dan Amr bin al-Ash serta Abu Musa al-Ash'ari juga dianggap menyeleweng dan telah menjadi kafir. Bagian H. Pasukan perang Jamal yang melawan Ali juga kafir. Bagian I. Seorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim, karenanya harus dibunuh. Mereka menganggap bahwa seorang muslim tidak lagi muslim atau kafir disebabkan tidak mau membunuh muslim lain yang telah dianggap kafir, dan risiko ia menanggung beban harus dilenyapkan pula. Bagian J. Setelah muslim harus berhijrah. Setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. Apabila tidak mau bergabung, ia wajib diperangi karena hidup dalam Dar al-Harb, negara musuh, sedangkan golongan mereka dianggap berada dalam Dar al-Islam, negara Islam. Bagian K. Seseorang harus menghindar dari pemimpin yang menyeleweng. Bagian J. L. Adanya wa'ad dan wa'id. Orang yang baik harus masuk surga, sedangkan orang yang jahat harus masuk ke dalam neraka. Bagian M. Amar ma'ruf nahi mungkar. N. Memalingkan ayat-ayat Al-Quran tanpa mustabihat samar. Bagian O. Al-Quran adalah makhluk. Bagian P. Manusia bebas memutuskan perbuatannya bukan dari Tuhan. Apabila dianalisis secara mendalam, doktrin yang dikembangkan kaum Khawarij dapat dikategorikan ke dalam 3 kategori, yaitu politik, teologi, dan sosial. Doktrin Khawarij dari poin A sampai dengan poin H dapat dikategorikan sebagai doktrin politik sebab membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan masalah
kenegaraan, khususnya tentang kepala negara atau khalifah. Adapun doktrin-doktrin selanjutnya itu dari poin K sampai poin P dapat dikategorikan sebagai doktrin teologis sosial. Doktrin-doktrin ini memperlihatkan kesolehan asli kelompok Khawarij, sehingga sebagai pengamat menganggap doktrin-doktrin ini lebih mirip dengan doktrin Mu'tazilah. Meskipun kebenaran adanya doktrin ini lebih mirip dengan doktrin Mu'tazilah, meskipun sebenarnya adanya doktrin ini dalam wacana kelompok Khawarij masih patut dikaji lebih mendalam, sebab dapat diasumsikan bahwa orang-orang yang keras dalam pelaksanaan ajaran agama sebagaimana dilakukan kelompok Khawarij cenderung berwatak tekstualis, skripturalis, sehingga menjadi fundamentalis. Kesan spiritualis dan fundamentalis itu ternyata tidak tampak pada poin K sampai P. Apabila ternyata doktrin teologi sosial ini benar-benar merupakan doktrin Khawarij, dapat diprediksikan bahwa kelompok Khawarij pada dasarnya merupakan orang-orang yang baik. Hanya keberadaan mereka sebagai kelompok minoritas penganut garis keras yang inspirasinya dikucilkan dan diabaikan penguasa, ditambah oleh pola pikirannya yang simplistis, telah menjadikan mereka bersikap ekstrim. Baik, terima kasih. Untuk kesempatan selanjutnya saya kembalikan kepada saudara Bahril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke materi yang dibawa tadi oleh Dendi, yaitu perkembangan Khawarij. Khawarij sebagaimana telah dikemukakan telah menjadikan imamah atau khilafah politik sebagai doktrin sentral yang memicu timbulnya doktrin-doktrin teologi lainnya. Radikalitas yang melekat pada watak dan perbuatan kelompok Khawarij menyebabkan sangat rentan pada perpecahan, baik secara internal kaum Khawarij maupun secara eksternal dengan sesama kelompok imam lainnya. Para pengamat telah berbeda pendapat tentang beberapa banyak pemecahan yang terjadi dalam tubuh kaum Khawarij. Al-Baghdadi mengatakan bahwa sekte ini telah pecah menjadi 20 subsekte. Harun mengatakan bahwa sekte ini telah pecah menjadi 18 subsekte. Adapun Al-Asfarayani seperti dikutip Baghdadi mengatakan bahwa sekte ini telah pecah menjadi 22 subsekte. Terlepas dari beberapa banyak subsekte pecahan Khawarij, tokoh-tokoh disebutkan di atas sepakat bahwa subsekte Khawarij yang besar ada 8, yaitu Al-Muhakimah, Al-Asriqah, An-Najdad, Al-Bahiyasiyah, Al-Ajariyah, As-Salabiyah, Al-Abadiyah, As-Sufriyah. Semua subsekte ini berbicara persoalan hukum orang yang berbuat dosa besar, apakah masih mukmin atau telah menjadi kafir. Tampaknya doktrin teologi telah menjadi primadona pemikiran mereka, sedangkan doktrin-doktrin yang lain hanya merupakan pelengkap pemikiran. Subsekte ini lebih bersifat praktik daripada teoritis, sehingga kriteria bahwa seseorang dapat dikategorikan sebagai mukmin atau kafir tidak jelas. Hal ini menyebabkan seseorang dalam kondisi tertentu dapat disebut mukmin sekaligus pada waktu yang bersamaan disebut sebagai kafir. Tindakan kelompok Khawarij di atas
telah merisaukan hati semua umat Islam saat itu, sebab dengan cap kafir yang diberikan salah satu subsekte tertentu Khawarij, jiwa seseorang harus melayang meskipun telah subsekte yang lain orang bersangkutan masih dikategorikan sebagai mukmin, sehingga dikatakan bahwa jika seorang Yahudi atau Majusi masih lebih berharga dibandingkan dengan jiwa seorang mukmin. Meskipun demikian, ada sekte Khawarij yang akan lunak, yaitu sekte Najdat dan Ibadiyah. Kemudian keduanya membedakan antara kafir nikmat dan kafir agama. Kafir nikmat hanya melakukan dosa dan tidak berterima kasih kepada Allah. Orang seperti ini, kata kedua sekte di atas, tidak perlu dikucilkan dari masyarakat. Semua aliran yang bersifat radikal pada perkembangan lebih lanjut dikategorikan sebagai aliran Khawarij. Selama terdapat indikasi doktrin yang identik dengan aliran ini. Berkenaan dengan persoalan ini, harus mendefinisikan beberapa indikasi aliran yang dapat dikategorikan sebagai aliran Khawarij masa kini, yaitu A. Mudah mengkafirkan orang yang tidak segolong dengan mereka walaupun orang itu adalah penganut agama Islam. B. Islam yang benar adalah Islam yang mereka pahami dan amalkan, sedangkan Islam sebagaimana yang dipahami dan diamalkan golongan lain tidak benar. C. Orang-orang Islam yang tersesat dan menjadi kafir perlu dibawa kembali kepada Islam yang sebenarnya, yaitu Islam seperti yang mereka pahami dan amalkan. D. Karena pemerintahan dan ulama yang tidak sepaham dengan mereka adalah sesat. Mereka memilih imam dari golongannya, yaitu imam dalam arti pemuka agama dan pemuka pemerintahan. E. Mereka bersifat fanatik dalam paham dan tidak segan-segan menggunakan kekerasan dan pembunuhan untuk mencapai tujuannya. Bab 3. Penutup. Bagian A. Kesimpulan. Dari pembahasan kami di atas bahwa dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Kelompok Khawarij lahir dari kesimpulan politik yang terjadi setelah mangkirnya Khalifah Utsman bin Affan, yaitu terjadi perselisihan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah pada perang sipil. Kedua, berdirinya kelompok Khawarij bukan hanya berdampak pada perbedaan politik, akan tetapi juga berkembang pada permasalahan teologi yang memiliki perbedaan yang tidak mungkin untuk disatukan. Ketiga, pemikiran kelompok Khawarij merupakan doktrin-doktrin yang bersifat ekstrim yang berkaitan dengan persoalan-persoalan seperti tentang khalifah, fatwa kafir, dosa seperti iman dan ibadah. Bagian B. Saran. Menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, kedepannya menyusun akan lebih fokus dan detail dalam penjelasan tentang makalah di atas dengan sumber-sumber yang lebih baiknya.
lebih banyak yang dapat dipertanggungjawabkan. Saran dan kritik serta tambahan sangat kami harapkan guna memperbaiki kesalahan pada makalah yang telah kami susun. Baik, saya akan kembalikan kepada moderator. Demikianlah pemaparan makalah dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan dicatat dulu di buku catatan masing-masing. Insya Allah kita akan lanjut di grup ilmu tauhid dalam sesi tanya jawab. Selanjutnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen serta teman-teman yang telah menyimak makalah kami ini dalam bentuk video. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.